menyempatkan waktu dan juga mau berbagi tentang penelitian yang pernah dilakukannya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dia Siti Hafsyah, bisa dipanggil Tia. Saat ini saya menjadi research intern di CICP UGM. Dan Mas Lintang dan Mas Samudra ini adalah eh, penghuni CICP UGM juga. Yang satu pernah menghuni, yang satu sampai sekarang masih menghuni. Seru banget ya. Tema hari ini tuh adalah tentang apa? Mencontek. Mungkin boleh nih Bapak Ibu yang bergabung di ruangan ini ketik di kolom chat gitu. Siapa yang pernah mencontek? Boleh ketik satu untuk yang pernah dan yang nggak pernah ketik nol. Nah, kita lihat nih dari 17 orang ada berapa banyak nol. Wah, Yusrifan Amrullah sih kayaknya, bukan Masrullah. Ahnaf nol. Mbak Sisilia satu. Yang lain mungkin boleh. Nah, terus eh, pertanyaan kedua deh. Pertanyaan kedua, karena ini nanti membahasnya dari berbagai tingkat pendidikan ya. Mungkin boleh di chat juga di kolom komentar. Nyonteknya itu, mungkin puncak nyontek ya. Puncak nyontek Bapak Ibu tuh dilakukan saat jenjang apa? Kalau SD boleh satu, SMP 2, SMA 3, kuliah 4. Wah, TK, nyontek apa ini, Mbak? Nyontek guntingan temennya. 2, SMP ya. Wah, bintang nih 1 sampai 4 ini. Sudah mendarah dagingnya. Pasnya cara nulis huruf. Waduh, siap. Satu, dua. Ya, paling banyak dua ya. Ada 200 orang yang menjawab. Jadi pas SMP paling banyak. Menarik, menarik. Jadi ternyata ya ini adalah fenomena yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita sebagai orang yang pernah belajar atau mungkin bahkan sekarang juga masih belajar. Nah, hari ini angkringan ke-6 ini kedatangan eh, peneliti yang pernah meneliti secara ilmiah terkait dengan mencontek gitu. Kalau kita kan biasanya ya asumsi-asumsi aja ya gitu. Kamu pernah nyontek enggak? Kayak tadi asumsi aja ya. Kamu pernah mencontek enggak? Cara nyonteknya gimana dan seterusnya. Nah, mungkin eh, saya perkenalkan dulu ya em, pembicara kita. Yang pertama ada Mas Lintang. Mas Lintang ini eh, baru saja wisuda kemarin Mei dari Fakultas Psikologi UGM. Mas Lintang juga menjadi researcher di CICP dan penulisan skripsinya itu juga ya dipertapai di CICP ini. Selamat datang ya Mas Lintang. Nah, yang kedua ada Mas Samudra Fadila Jamaluddin. Mas Samudra ini alumni CICP. Angkatannya saya kurang tahu. Nanti mungkin bisa menjelaskan lebih jauh ya, Mas Samudra. Pokoknya Mas Samudra ini menjadi peneliti di CICP dan bahkan menerbitkan 2 jurnal terkait mencontek ini. Gitu. Nanti mungkin Mas Samudra akan lebih banyak bercerita tentang risetnya. Nah, kita mungkin eh, langsung aja ya kepada Mas Lintang untuk menceritakan di angkringan ini apa sih yang ditemukan dari penelitian Mas Lintang terkait mencontek. Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya Lintang Mahdewa ya. Kebetulan saya nulis tentang mencontek kolaboratif. Kasarannya tuh ya mencontek berjamaah gitu. Saya sering jadi saksi bisu karena nggak pernah diajak mencontek dan saya juga nggak mudeng caranya. Seringkali saya juga lupa A, B, C, D itu yang mana gitu.
Tapi dalam kali ini saya tuh mau mempresentasikan mengenai mencontek kolaboratif ketika di masa-masa COVID-19. Nah, karena berhubung penelitian ini saya lakukan beberapa tahun lalu ya, barusan ya. Eh, Mungkin saya langsung mulai aja ya. Jadi judulnya adalah mencontek untuk bertahan, studi fenomenologis perilaku mencontek kolaboratif pada ujian daring. Nah, awalnya mencontek eh, skripsi ini dimulai karena keresahan saya ya. Pertama, pastinya ya masa pandemi yang berubah secara rapid, semuanya berubah dengan metode-metode baru, tapi kita masih memiliki kebiasaan lama. Karena kadang-kadang itu juga sering disorot kalau mahasiswa itu mengalami kesulitan. Tetapi memang nggak cuma mahasiswa, para dosen juga merasakan kesulitan dan para staf psikologi yang membantu lancarnya proses pembelajaran itu juga kesulitan gitu. Memang COVID itu menjadi disruptor yang sangat besar. Dan gara-gara itu ada Zoom, ada metode ujian online, ada Google Form baru, bahkan ada Google Meet juga sekarang yang dapat dipakai. Meskipun begitu tuh ujiannya ini dah metodenya baru ya teman-teman ya. Tapi metode jagainya tuh masih yang lama gitu. Bahkan terkadang tuh ada dosen yang kurang bisa menjaga suasana ujian karena mereka itu masih mengandalkan cara-cara yang lama. Kayak mereka tuh minta kita open cam, terus mereka mengawasi dari layar laptop gitu. Nah, dalam beberapa riset sebelumnya, di literatur review memang ditemukan bahwa itu kurang efektif. Dan memang cara-cara yang paling efektif itu adalah menggunakan yang software. Masalahnya itu kan berbayar dan tidak semua laptop kuat untuk itu. Berikutnya kan saya juga penasaran, kenapa orang bisa mencontek secara kolektif atau sendirian? Alasannya itu apa? Kok sampai bisa menjustifikasi mencontek dalam skala yang sangat masif ini? Bahkan ada juga beberapa teman saya tuh yang mencontek itu satu angkatan. Karena memang teknologinya itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dan emang ada banyak celah dalam sistem ujian gitu. Aku juga penasaran apakah para partisipan tuh terpaksa oleh situasi COVID-19 untuk mencontek. Nah, saya tuh menggunakan metode non-probability sampling dengan ketentuan mahasiswa angkatan 2019 dan 20, dan mereka itu mencontek kolaboratif saat ujian daring pada masa COVID-19. Itu kurang lebih tahun 2019 sampai tahun 2022 ya. Nah, untuk pendekatannya saya menggunakan pendekatan fenomenologis dan analisis IPA. Fenomenologis itu secara singkat tuh kayak mencari makna-makna dalam hal-hal sehari-hari, dan suatu hal itu harus dilakukan secara intensional gitu. Jadi kita lagi penasaran apakah orang-orang tuh mencontek itu bagaimana mereka memaknainya gitu. Apakah itu sebagai suatu cara yang agar bisa A atau bisa B atau C. Nah, yang saya temukan ada tiga tema utama gitu. Satu, bertahan di bawah tekanan edukasi. Kedua, mencontek kolaboratif dimudahkan dan dimaklumi. Dan ketiga, bertahan dan berteman dengan mencontek kolaboratif. Nah, dari ketiga tema utama kita bisa melihat ada tiga apa ya, inti pembicaraan gitu. Ada mengenai nilai, ada yang mengenai relasi, dan ada yang mengenai diri mereka sendiri. Untuk memulai secara nilai, mereka tuh melihat bahwa lingkungan pembelajaran itu memang mendorong bukan proses tapi nilai. Mereka tuh nggak terlalu peduli dengan prosesnya bagaimana. Selama kamu mendapatkan nilai kayak tinggi, dapat A, maka kamu dicap sebagai mahasiswa yang berprestasi. Mereka tidak terlalu memikirkan apakah proses yang kamu lalui untuk mendapatkan nilai A itu penting. Inilah ungkapan dari para partisipan. Dan yang mengikuti nilai itu adalah status sosial dan penghargaan. Nah, bisa kita lihat kalau sekarang di Indonesia ini, mau sejujur-jujurnya apapun kita, kalau misalnya IPK-nya kita itu di bawah 3,5 gitu, itu tuh biasanya dikata-katain, nggak usah jauh-jauh deh. Lihat Twitter gitu kemarin sempat ada yang viral kalau KAI itu minta IPK tinggi gitu. Dan bisa dilihat bahwa IPK itu menjadi tonggak ukur kesuksesan seseorang ketika menjadi mahasiswa. Bukan pengalamannya, bukan prosesnya, tapi IPK gitu. Nah,
Melalui mencontek kolaboratif, mereka itu dapat menjamin nilai dan memenuhi ekspektasi lingkungan, baik itu kampus, mau itu teman-temannya, pekerjaan di masa depan, atau bahkan keluarganya gitu. Kemudian ada juga relasi. Memberi contekan ke teman itu merupakan perilaku yang baik dipandang sebagai dipandang partisipan seperti itu. Di psikologi kita ngomongnya perilaku prososial dan ini juga suportif pada teman. Ya, partisipan saya itu mengatakan bahwa ya aku ngasih mereka jawaban karena kita emang sahabatan, emang kita tuh sedekat itu katanya. Dan perilaku ini ya emang ditunjukkan sebagai bentuk kasih sayang gitu. Aku ya peduli sama dia. Ini kan masa-masa COVID harus saling mendukung satu sama lain. Mana mungkin aku tega nggak ngasih dia jawaban. Dan di sisi lain juga tidak ada orang yang memaksa partisipanku. Partisipanku itu juga nggak merasa dipaksa untuk memberi jawaban gitu. Jadi ini emang datang dari suatu tempat ya, dia emang peduli sama temennya. Dengan memberi contekan dan mencontek secara kolaboratif, ternyata mereka tuh dapat membangun dan memperkuat relasi. Misalnya karena mereka saling mengetahui satu sama lain mencontek, mereka tuh bisa jadi awal pertemanan gitu. Dan mulai dari pertemanan itu bisa muncul lingkaran mencontek. Jadi itu bisa dapat teman dulu, terus mereka nyontek kolaboratif, dan mereka tuh juga bisa mencontek kolaboratif dan melalui mencontek dapat teman-teman baru gitu. Jadi mencontek ini ternyata sangat praktis. Dapat teman, dapat nilai, dan dapat contekan yang paling penting. Dan juga ada aspek di eh, di sini mencontek itu dilihat partisipan dan dimaknai sebagai suatu hal yang sangat mudah dilakukan dan mulai diterima oleh lingkungan. Nah, di sini ini ternyata kefokus lagi ya guys ya, ada sedikit salah. Tapi emang di sini itu mereka tuh dapat mengurangi tekanan dan stres akademik mereka sendiri karena pas COVID kan mereka harus ngurusin hal lain juga ya. Kalau misalnya ngerjain ujian dari rumah, terkadang ya bisa nggak kondusif atau karena internet yang jelek. Jadi ada banyak hal yang seolah-olah mereka bantu dengan mencontek. Para partisipan tuh melihat salah satu partisipan melihat mencontek sebagai cara mereka untuk survive gitu. Mungkin terus kita lanjut ke berikutnya. Nah, tidak bisa terlepas dari kultur Indonesia yang kolektivis ini ya. Saya melihat bahwa kultur Indonesia yang kolektivis itu menjadi latar belakang mencontek kolaboratif gitu. Tapi bukan ujuk-ujuk kolektivis terus mereka mencontek, bukan. Tapi memang sumber tekanannya itu secara kalau kita kontekstualisasikan itu memang sifatnya yang sosial gitu. Jadi ada istilah yang dinamakan pluralistic ignorance di mana satu sama lain itu saling eh ignorit bahasa Indonesianya ya menghiraukan norma-norma yang ada. Misalnya norma sosial dilarang mencontek dan mereka tuh melihatnya sebagai semakin lama semakin maklum gitu. Mereka melihat bahwa oh yo teman-temanku pada nyontek gitu. Kenapa saya nggak boleh nyontek gitu. Mereka melihatnya itu sebagai lebih gampang dan nggak ada yang marah, nggak ada yang protes, jadi mereka juga lanjut gitu. Dan memang saya juga menekankan kembali bahwa tekanan sosial yang ada itu memang menitik beratkan pencapaian mahasiswa dari nilai, bukan dari proses. Dan kalau misalnya saya mengutip salah satu ungkapan partisipanku, dia ngomong, mencontek itu secara nggak sadar didorong sejak kecil gitu. Karena kalau aku pikir, sistem edukasi kita itu sangat berfokus kepada hasil, skor, dan ranking. Ya, kurang lebih itu yang saya temukan ya. Dan untuk menyimpulkan, mencontek secara kolaboratif merupakan permasalahan yang berlapis-lapis. Dan ini melibatkan lingkungan dan diri sebagai pribadi yang mencontek. Mencontek kolaboratif dilakukan secara praktis karena bisa mendapat nilai tinggi, dapat mempertahankan dan memperluas lingkaran pertemanan, dan paling penting menjaga diri sendiri. Entah itu dengan memuaskan tuntutan orang tua atau sistem pendidikan. Jadi kita ingin menekankan kembali ya kalau misalnya mencontek itu tidak bisa dilihat sekedar dari individunya, tapi juga harus dilihat dari konteks di mana lingkungan itu berada, individu itu berada gitu.
kurang lebih itu teman-teman yang saya temukan di skripsi. Eh, untuk lebih lanjutnya mungkin kalau setelah dipublikasikan akan saya kirimkan ke grup, tapi sekarang ini belum saya kerjakan. Nah, ini untuk menutup sekali mencontek dua tiga tuntutan terlampaui. Terima kasih teman-teman. Mungkin sekedar itu presentasi saya. Kalau ada pertanyaan bisa feel free untuk tanya karena saya juga sangat terbuka terhadap kritik apapun. Gitu. Itu Mbak, Oke, silahkan dilanjut. terima kasih Mas tentang atas presentasinya. Betul sekali ya. Jadi fenomenologi, eh, bagaimana orang yang mencontek itu memaknai perilaku mencontek. Jadi tadi ada apa, 3 tema. Ada yang masalah relasi, gimana dia bisa menjalin relasi di situ. Kemudian tuntutan akademik, biar dapat nilai, mungkin nilainya tinggi, gitu kan. Dan apa namanya tadi, yang satunya tentang diri. Jadi, beberapa hal relate, tapi mungkin karena uh, suara saya oke nggak? Apakah ada? Jadi ada nge-lag sedikit sih Mbak. Oh, oke oke. Ya, oke, makasih ya Mas Lintang. Nanti mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya terkait penelitiannya Mas Lintang, boleh disimpan. Jadi, Nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah ada presentasi dari Mas Sam. Mas Sam, mana ya, Mas Sam? Halo Mas Sam. Halo, Halo Mas. oke, aku coba share screen ya. Mungkin teman-teman yang itu bisa di mute karena agak bocor sepertinya suaranya. Iya. Oke, aku akan coba share ya. Ya, sebelumnya mungkin perkenalkan dulu, nama saya Samudra Fadila Jamaludin, bisa dipanggil Sam. Saya dulu alumni CICP juga. Saya dulu di CICP itu sekitar mulai dari sekitar tahun 2015 ketika saya pertama kali masuk jadi mahasiswa S1, itu ada bukaan CICP, kemudian saya masuk dan di sana saya sampai pada akhirnya lulus itu pada tahun 2019 itu saya cukup aktif di CICP bareng dengan Lab MBP karena pada waktu itu memang riset saya bolak-balik antara kedua pusat studi ini. Dan ketika di CICP ini, saya dulu pernah melakukan sebuah riset terkait dengan perilaku kecurangan menggunakan multimetode. Mungkin teman-teman yang kemarin aku udah share terkait dengan paper saya ya, yang ada dua. Nah, untuk yang pertama ini saya akan mencoba untuk menjelaskan paper saya yang pertama. Jadi, paper saya yang pertama ini berfokus pada terkait dengan perilaku kecurangan yang pada waktu itu saya teliti di kota Jogja sendiri dengan membandingkan antara siswa dari sekolah berbasis agama dengan siswa dari sekolah negeri. Nah, kenapa perbandingannya seperti ini? Nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi bisa dibilang perilaku kecurangan itu sudah menjadi permasalahan yang cukup serius ya di Indonesia dalam artian dalam konteks pendidikan pun juga sebenarnya cukup marak orang-orang melakukan kecurangan mulai dari nyontek lah kemudian manipulasi segala macam lah dan itu tuh udah sampai parah banget gitu tarafnya. Nah, ini adalah sebuah paradoks yang menurut saya cukup menarik. Karena apa? Karena Indonesia ini dikenal sebagai sebuah negara yang cukup religius. Saya pernah baca salah satu data yang di-share oleh Pew Research Center, yang mana itu menanyakan sebenarnya seberapa yakin sih kamu terkait dengan keberadaan Tuhan seperti itu kasarannya. Dan memang Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain itu adalah salah satu negara yang rate-nya itu cukup tinggi. Itu ada sekitar 98 sampai 99% warga Indonesia itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Pun juga di konstitusi juga kita juga mengaknowledge ada 6 agama resmi ya dan saya rasa pun juga dari agama orang itu secara apa ya
mau dari agama manapun tuh, saya sejauh ini yang saya ketahui itu sebagian besar orang itu cukup religius terkait dengan agama yang mereka pegang. Tapi di satu sisi ada paradoks lain, yakni adalah walaupun religiusitasnya tinggi, itu tingkat korupsi kita tuh juga cukup tinggi gitu. Dalam artian ya ini kan sebuah hal yang sedikit paradoks ya, karena kita tahu bahwa di agama atau di agama manapun yang kita tahu itu pun juga diajarkan bahwa yang namanya korupsi, kemudian mencurangi, kemudian berbohong dan segala macam itu sebagai suatu hal yang negatif dan yang sebaiknya tidak dilakukan. Bahkan dalam beberapa agama dianggap sebagai suatu hal yang berdosa gitu kasarannya untuk dilakukan. Tapi kenapa kita itu masih banyak yang melakukan hal itu? Nah, oleh karena itu ada beberapa orang yang mengkelingkan seperti itu. Dan memang dalam beberapa temuan itu ada yang menunjukkan bahwa agama itu berperan dalam membentuk moralitas, dalam artian membantu seseorang itu paham benar dan salahnya suatu hal seperti itu. Tapi ya sekali lagi, lah kok bisa dalam artian jika memang religiusitas itu berpengaruh terhadap pemahaman moral seseorang, kenapa perilaku kecurangan itu masih banyak terjadi, masih marak terjadi? Nah, pada waktu itu kemudian saya mencoba untuk meneliti di konteks SMA dengan membandingkan antara sekolah berbasis agama dengan sekolah negeri. Dan pada waktu itu sekolah berbasis agama yang saya gunakan itu adalah Madrasah Aliyah, dan untuk sekolah negeri itu saya menggunakan yang sebagai perbandingan itu sekolah berbasis non agama. Nah, di sini saya melakukan survei dan menyebarkan 3 buah skala, yaitu skala Spirituality Assessment Scale, untuk mengukur spiritualitas. Nah, ini lagi ya, kenapa kemudian saya menggunakan skala spiritualitas ketimbang skala religiusitas? Karena memang dimensi yang ada di dimensi spiritualitas itu lebih universal. Dan kalau misalnya kita lihat di sekolah negeri itu kan lebih beragam ya secara agama. Dalam artian agamanya tuh mahasiswa yang ada di situ tuh agamanya macam-macam. Sedangkan di madrasah aliyah itu dia cenderung homogen. Kalau misalnya kita menggunakan skala religiusitas, ini akan menjadi mungkin bisa jadi ada faktor-faktor yang berkaitan dengan atribusi agama yang itu dapat mempengaruhi pengukuran sehingga tidak bisa dilakukan proses perbandingan secara lebih setara. Nah, itu kami menyebar ada sekitar 172 siswa yang terlibat, yang mana itu 91 siswa berasal dari sekolah madrasah dan 81 siswa berasal dari sekolah negeri. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, untuk hasilnya itu memang pada waktu itu spiritualitas memang memiliki korelasi yang positif dan signifikan terhadap persepsi kecurangan. Akan tetapi, memang terkait dengan korelasi ini itu bisa dibilang sekolah berbasis agama itu memiliki korelasi yang lebih kuat. Dalam artian korelasi antara spiritualitas dan persepsi terhadap kecurangan itu lebih kuat di sekolah berbasis agama ketimbang di sekolah negeri, kasarannya seperti itu. Dan pada waktu itu kami berargumen bahwa memang bisa jadi karena memang siswa dari sekolah berbasis agama itu memiliki kognisi atau pemahaman terkait dengan perilaku kecurangan yang lebih baik, itu karena memang mereka sudah dibentuk dan mereka punya bekal knowledge yang lebih baik. Akan tapi dan juga ini juga berkaitan dengan lingkungan moral yang lebih baik ya, karena kan kalau sekolah berbasis agama itu kan akan sangat ditekankan terkait dengan praktek-praktek dan ritual-ritual keagamaan. Akan tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah tahu bahwa suatu hal itu baik atau buruk itu dapat menuntun perilaku juga? Apakah tahu bahwa suatu hal itu buruk akan membuat seseorang itu jadi tidak mau melakukannya? Karena saya cukup yakin bahwa orang-orang yang melakukan kecurangan atau yang melakukan korupsi atau apapun itu tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan itu tuh buruk seperti itu. Tapi ya mereka tetap aja ngelakuin seperti itu. Jadi faktornya itu sebenarnya bukan di faktor knowledge atau paham atau tidaknya seseorang bahwa perilaku kecurangan itu baik atau buruk. Tapi bisa jadi ada faktor-faktor lain. Dan memang ada salah satu tweet yang saya temukan cukup bagus juga. Jadi dia ini melakukan sebuah riset di lintas agama terkait dengan kecenderungan berbohong seperti itu dan kaitannya dengan pemahaman moralitas. Dan dia ini melakukannya di konteks agama yang cukup beragam. Ada partisipannya dari Kristen, Islam, Yahudi, kemudian ada Buddha dan Hindu. Dan memang di sebagian besar penganut agama ini
itu mereka dapat mengetahui dan melihat bahwa tindakan berbohong itu tuh suatu hal yang salah seperti itu, suatu hal yang tidak sebaiknya dilakukan. Tapi dia juga menemukan bahwa tahu atau tidaknya tidak mengefek langsung ke perilakunya. Dalam artian orang-orang non religius itu tuh sama bohongnya itu sama seringnya dengan orang-orang yang tidak religius. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi pertanyaan ya. Selain itu juga di temuan kami pun juga kami memang menemukan adanya korelasi antara spiritualitas dengan persepsi kecurangan. Akan tetapi kontribusinya pun juga sangat kecil jika dilihat dari angka statistiknya atau R-score-nya. Itu hanya sekitar, kalau digabung itu hanya 0,05, dan sedangkan untuk kalau setelah dipisah itu yang madrasah aliyah itu hanya 0,062 dan yang sekolah negeri itu hanya 0,16 untuk R-score-nya. Artinya apa? Artinya hanya sekitar 5%. Dia hanya spiritualitas itu hanya berkontribusi sekitar 5% terhadap pemahaman persepsi kecurangan, terhadap persepsi terhadap kecurangan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah terus 95%-nya apa? Ini yang kemudian jadi pertanyaan. Mungkinkah ini karena ada faktor kolaborasi, kompetisi, atau mungkin bisa jadi ada faktor budaya kolektif? Nah, ini kemudian yang saya coba lakukan pada penelitian selanjutnya atau dalam konteks ini itu adalah penelitian yang pada akhirnya menjadi skripsi saya pada waktu itu. Nah, dalam penelitian ini itu sebenarnya kok bisa dibilang ya, yang namanya perilaku kecurangan itu tuh tidak hanya spesifik terjadi di Indonesia. Dalam artian kita bisa menemukan perilaku kecurangan itu ada di berbagai macam negara, nggak hanya Indonesia. Akan tetapi memang ada sedikit conflicting findings. Dalam artian ada beberapa penelitian yang memang menemukan bahwa kompetisi itu dapat mempengaruhi perilaku kecurangan. Di sisi lain, ada juga penelitian yang menemukan bahwa kolaborasi itu dapat mempengaruhi perilaku kecurangan. Akan tapi setelah kami track seperti itu dalam kajian literatur, itu kami menemukan bahwa ada pattern yang cukup menarik bahwa penelitian-penelitian berbasis yang melihat kompetisi mempengaruhi kecurangan itu seringkali dilakukan menggunakan sampel negara yang menganut budaya individualistik. Sedangkan pattern yang itu menemukan bahwa perilaku kecurangan itu lebih sering terjadi secara kolaboratif, itu mostly sampelnya itu dari negara-negara yang kolektif. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan, apakah mungkin ada keterkaitan antara budaya kolektif terhadap perilaku kecurangan seperti itu. Dan memang kalau misalnya kita lihat dari salah satu data penelitian korupsi itu menemukan bahwa memang angka korupsi itu lebih tinggi di negara-negara yang memiliki budaya kolektif. Dengan beberapa pengecualian, seperti misalnya ada beberapa negara kolektif yang memiliki angka korupsi rendah ya, walaupun tidak semuanya, tapi ada beberapa yang memiliki angka yang rendah. Ya, ini seperti misalnya saya sebut saja seperti Singapura, kemudian Jepang, karena kedua negara ini kan negara kolektif, tapi angka korupsinya itu terhitung cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara kolektif yang lain. Akan tapi memang jika kita bandingkan pattern pola data keseluruhan antara budaya kolektif dibandingkan dengan negara-negara berbasis individualistik, angka korupsi itu memang lebih tinggi di negara-negara kolektif, termasuk Indonesia yang seringkali dikaitkan dengan budaya kolektif ini. Nah, oleh karena itu pada waktu itu penelitian saya itu berfokus sebenarnya kita ingin tahu mana sih yang lebih berpengaruh terhadap perilaku kecurangan, apakah situasi relasi sosial yang mendukung kompetisi atau situasi sosial yang berkaitan dengan kolaborasi atau situasi sosial yang merupakan hasil kombinasi antara kompetisi dan kolaborasi. Yang itu lebih spesifik, mana kira-kira ini yang lebih berpengaruh di konteks perilaku kecurangan masyarakat kolektif. Dan untuk melihat ini, itu saya membuat sebuah eksperimen. Nah, kenapa kemudian melakukan eksperimen? Karena memang kalau misalnya meneliti terkait dengan perilaku kecurangan ini agak tricky ya. Dalam artian, sebagian besar penelitian terkait dengan kecurangan yang saya temukan pada waktu saya melakukan riset ini, itu memang menggunakan skala dan kuesioner. Yang mana ini rentan terhadap bias. Kenapa rentan terhadap bias? Karena perilaku kecurangan itu kan secara umum dianggap sebagai satu hal yang negatif ya. Dan orang tidak akan mau untuk mengakui bahwa mereka itu pernah curang atau nyontek atau apapun itu, atau korupsi. Ya, ibaratnya sama kayak kalian bertanya pada pencuri apakah kamu pernah mencuri, tentu mereka tidak akan bilang iya seperti itu. Pun juga dengan riset menggunakan skala dan kuesioner. Jadi inilah yang kemudian membuat desain eksperimen itu cukup penting. Nah,
untungnya pada waktu itu kami menemukan sebuah riset menarik yang dilakukan di eh, penelitinya ini sebenarnya orang Belanda sih. Wessel and Shelby ini mengkaji menggunakan behavioral task dalam setting laboratorium, menggunakan paradigma lempar dadu dan memasangkan partisipan. Nah, memang pada waktu itu rancangan penelitian yang kami gunakan itu adalah berdasarkan penelitiannya Wessel and Shelby ini, yang mana kita bisa mengukur curang atau tidaknya seseorang itu dari bagaimana mereka melaporkan dadu ketika mereka diminta tugas untuk bermain dadu. Karena begini, yang namanya dadu itu kan dia sangat bergantung terhadap peluang ya. Dalam artian ya kalau misalnya kita lempar dadu, itu tuh kita nggak akan tahu kira-kira angka yang keluar berapa. Nah, kira-kira mungkin nggak kalau misalnya kita memberikan tugas yang tidak mungkin kepada partisipan ketika melempar dadu, apakah itu akan membuat mereka akan memanipulasi angka dadu yang mereka peroleh? Jadi sebenarnya itu basis yang kami gunakan untuk mengukur perilaku kecurangan. Ya ini adalah dengan melihat probabilitas untuk menilai jujur atau tidaknya seseorang. Nah, oleh karena itu, sebelum kita melakukan penelitian lebih lanjut, hal yang perlu kami lakukan pada waktu itu adalah menentukan kira-kira kalau misalnya kita minta orang lempar dadu sebanyak 30 kali, kira-kira berapa rentang skor yang mereka peroleh jika mereka melakukan tugas tersebut secara jujur tanpa melakukan kebohongan atau manipulasi. Jadi pada waktu itu kami melakukan sebuah pilot study untuk mengecek perilaku kecurangan, apakah seseorang itu jujur atau tidak ketika mereka diawasi dan ketika tidak diawasi. Di sini kami meminta orang partisipan untuk lempar dadu sebanyak 30 kali dan melaporkannya di kertas setiap angkanya sebanyak 30 kali. Dan dari sini kami menemukan bahwa memang rata-rata ketika skor yang diperoleh ketika mereka melempar dadu sebanyak 30 kali itu adalah di rentang sekitar 105 seperti itu. 105 itu adalah median skornya ya. Kalau misalnya kita lihat hipotesisnya peluang lempar dadu kan ada mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika mereka diminta untuk melempar sebanyak 30 kali, itu skor yang mereka peroleh setiap kali mereka melempar setelah diakumulasi itu adalah sebanyak 105. Dengan standar deviasi, kalau misalnya kita lihat di sini, kondisi diawasi kan 108 median min-nya, kemudian sedangkan untuk tidak diawasi itu ada 104. Ketika dilihat dari deviasinya sekitar 8 dan 9, sekian, kami menyimpulkan bahwa honest range seseorang ketika melempar dadu sebanyak 30 kali, akumulasi skornya itu ada di rentang angka 95 sampai 115. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu melempar dadu sebanyak 30 kali dan dia bisa dapat akumulasi skor di luar rentang itu, ada peluang bahwa dia itu melakukan proses manipulasi terhadap entah ketika dia melempar dan ataupun entah ketika dia melaporkan skornya supaya dia bisa dapat skor yang lebih tinggi dari seharusnya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan lagi, kenapa kami menguji ketika mereka partisipan itu diawasi dan tidak diawasi? Karena kami ingin mengetahui bahwa ada nggak sih pengaruh ketika seorang itu diawasi dan tidak diawasi terhadap skor yang mereka laporkan. Dan kami tidak menemukan adanya perbedaan skor seperti itu. Walaupun memang kalau misalnya kita lihat dari grafiknya di sini lebih tinggi monitor ya, tapi kalau misalnya setelah dicek secara statistik itu tidak signifikan perbedaannya. Dalam artian ya sebenarnya ini sebenarnya sama aja skornya. Seperti itu. Nah, kita udah dapat skor jujurnya, skor inilah yang kemudian kami gunakan sebagai acuan untuk menjustifikasi apakah sebuah orang partisipan itu curang atau bohong atau tidak. Nah, kemudian lanjut ke yang selanjutnya untuk studi utamanya. Nah, untuk studi pertama ini kita sudah dapat ya rentang skor akumulasi dadunya ketika mereka melempar dadu. Kemudian kriteria eksklusi kedua ini adalah mendapatkan skor di atas 45 di skala orientasi komunal. Kenapa kita menggunakan skala orientasi komunal? Jadi skala orientasi komunal ini pada dasarnya itu adalah bertujuan untuk mengukur apakah seseorang itu benar-benar memegang nilai-nilai kolektivisme atau tidak. Karena bisa jadi sangat mungkin orang-orang yang tinggal di negara kolektif itu di level individual itu bisa jadi dia tidak memiliki atau tidak memegang endorse nilai-nilai kolektivis. Bisa jadi malah dia justru mengendorse nilai-nilai individualisme. Oleh karena itu kami mencoba untuk memastikan bahwa partisipan kami itu semuanya memiliki skor kolektif atau menghold atau memegang nilai-nilai budaya kolektif dengan melakukan proses screening ini. Dan kalau misalnya mereka dapat skor di bawah 45, yang artinya dia tidak kolektif atau lebih individualistik, maka data yang kami gunakan
data dari partisipasi tersebut tidak kami gunakan. Nah, setelah itu dari situ kami mengkalkulasi kira-kira berapa jumlah partisipan yang kami butuhkan. Itu dari target awalnya 40, pada akhirnya kami dapat partisipan sebanyak 35, karena ada 5 yang kemudian dia tidak hadir ketika pada saat sesi. Nah, untuk eksperimennya sendiri, jadi setiap partisipan itu nanti akan bermain dalam 5 blok penelitian. Satu bloknya, di tiap-tiap blok penelitian itu mereka akan diminta untuk melempar dadu sebanyak 30 kali dan melaporkannya dalam program komputer. Nah, akan tapi di setiap blok ini kami memberikan instruksi yang berbeda-beda. Di blok pertama itu adalah baseline. Kami tidak memberikan manipulasi apapun. Kami hanya memberikan instruksi bahwa partisipan lempar dadu sebanyak 30 kali dan laporkan dalam komputer program yang sudah kami siapkan di depan kalian. Dengan berpartisipasi dalam blok ini, kalian akan mendapatkan reward sebesar Rp10.000. Ini kondisi baseline ya, tidak ada manipulasi apapun. Kemudian di blok kedua, ini adalah kondisi individualistik, tapi tidak kompetisi, non-kompetitif atau individualistik. Di sini kami bilang bahwa semua peserta yang berhasil mendapatkan nilai lebih dari nilai akumulasi skor dadu di atas 115, mereka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp10.000. Kenapa angka 115? Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi ya, 115 itu adalah batas atas dari skor jujur yang mungkin mereka laporkan jika mereka melempar dadu sebanyak 30 kali, karena kami sangat bergantung pada peluang. Artinya, secara nggak langsung itu sebenarnya kami menginstruksikan pada partisipan bahwa kalau misalnya kalian jujur, kalian tidak akan dapat reward. Kasarnya seperti itu. Secara implisitnya ya, maksudnya seperti itu. Jadi kami bilang bahwa kalau misalnya kalian nggak dapat skor 115, kalian tidak akan dapat angka 10.000. Dalam artian ya, semua partisipan yang mendapatkan nilai skor 115 akan diberi hadiah 10.000. Which is sebenarnya kok secara probabilitas itu tidak mungkin. Tapi partisipan tidak aware ini tentunya. Hanya eksperimenter dan peneliti yang aware terkait dengan ini. Kemudian di kondisi blok ketiga, blok selanjutnya, itu adalah kondisi individualistik akan tapi kompetitif. Nah, di sini agak sedikit berbeda seperti blok dibandingkan dengan blok sebelumnya. Kami bilang bahwa kalau hanya 4 peserta dengan skor tertinggi yang akan mendapatkan hadiah Rp10.000. Mereka akan dapat reward sebesar Rp10.000. 4 partisipan dengan skor tertinggi. Nah, kemudian untuk yang di blok keempat dan kelima itu sama, hanya saja di sini kita bilang bahwa jadi partisipan itu setiap sesinya itu ada sekitar 20 ya. Kami minta partisipan datang setiap sesi itu ada 20 yang kami split jadi 2 ruangan. Kita bilang di blok 4 dan 5, kita bilang bahwa kalian akan dipasangkan dengan partisipan di ruangan sebelah. Kalau misalnya kalian secara partner, maksudnya dalam artian bermain bersama partner itu bisa mendapatkan skor lebih tinggi dari 230, kalian dan partner akan mendapatkan masing-masing Rp10.000, atau bisa dibilang per pasangan itu dapat uang sebesar Rp20.000. Nah, angka skor 230 ini adalah akumulasi dari player 1 dan player 2 kasarannya. Yang mana kenapa kami mendapatkan angka 230 atau menetapkan angka 230? Ya ini sebenarnya dari angka 115 ini yang kami kali 2, karena asumsinya adalah karena pesertanya 2 ya. Karena pesertanya 2. Akan tapi sebenarnya di sini sedikit plot twist-nya. Walaupun kami bilang ke partisipan bahwa mereka akan digabungkan dengan atau dipasangkan dengan partisipan lain di ruangan sebelah, pada kenyataannya kami tidak memasangkan mereka dengan partisipan di ruangan sebelah. Tapi yang kami lakukan adalah kami memanipulasi skor yang muncul di dalam komputer yang ada di depan mereka agar mereka agar komputernya itu memberikan angka-angka yang tinggi. Dalam artian dari 30 kali trial melempar dadu itu 75% dari trial itu skornya antara 4, 5 atau 6. Sehingga akumulasinya itu bisa tinggi. Seperti itu. Yang sebenarnya bisa dibilang adalah kami sudah men-set agar komputer program itu memberikan jawaban curang sebanyak 75% dari 30 kali trial. Dan di blok yang terakhir itu kami bilang bahwa 2 pasangan dengan skor tertinggi akan mendapatkan hadiah Rp20.000. Jadi ini adalah kondisi yang kolaboratif dan juga kompetitif. Seperti itu. Nah, ini sedikit ilustrasi terkait dengan desain eksperimennya. Pertama, partisipan itu, kalau misalnya kalian berpartisipasi sebagai partisipan, mereka akan diberikan instruksi terlebih dahulu. Setelah itu, mereka akan diminta untuk menunggu pasangan melemparkan dadu
Nah, komputer akan menampilkan, ini loh skor pasangan kalian ketika mereka trial ini, ketika mereka melemparkan dadu, kemudian partisipan akan diminta untuk mulai melempar dadu seperti itu. Kemudian mereka akan diminta untuk mengetik skor mereka dalam komputer program. Setelah itu mereka akan ditampilkan tim skornya, jadi berapa skor pasangan, berapa skor mereka, dan juga akumulasi skornya. Nah, itu dilakukan, jadi ini dilakukan sebanyak 30 kali ya, karena setiap blok itu kan ada 30 kali trial. Baru setelah itu kita melakukan manipulation check dengan menanyakan seberapa ingin sih kalian mendapatkan hadiah yang diberikan dari 1 sampai 10, serta seberapa besar persaingan yang kalian rasakan dengan para peserta lain dari skor 1 sampai 10. Nah, lalu bagaimana hasilnya? Hasilnya itu cukup menarik bahwa memang kami menemukan bahwa ada perbedaan skor yang dilaporkan di 5 blok penelitian. Dengan akumulasi skor tertinggi hanya ditemukan ketika partisipan bermain secara berpasangan. Ada perbedaan yang signifikan juga dalam persepsi imbalan di seluruh blok eksperimen dan peningkatan persaingan yang dirasakan di 5 blok berbeda. Artinya apa? Artinya adalah memang partisipan itu cenderung curang ketika mereka bermain dengan partner yang curang. Jadi individu atau orang-orang yang awalnya jujur di blok pertama bisa berubah menjadi tidak jujur ketika mereka dipasangkan dengan atau berkolaborasi dengan orang-orang yang tidak jujur. Dan kami cukup yakin dengan manipulasi ini bahwa perubahan perilaku yang kami lakukan itu karena proses manipulasi yang kami lakukan karena dilihat dari perceived reward dan perceived kompetisinya yang mengikuti seiring dengan manipulasi yang kami berikan. Ini ya, tidak ada perbedaan skor yang signifikan pada masing-masing blok. Jadi blok 2 dan blok 3 dibandingkan dengan blok 1. Jadi ketika kami membandingkan ketika partisipan bermain secara individualistik dibandingkan ketika mereka tidak diberikan treatment, itu nggak ada perbedaan yang signifikan. Mungkin di sini terlihat lebih tinggi ya. Tapi secara statistik ini tidak signifikan. Akan tapi justru kami menemukan adanya perbedaan yang signifikan ketika partisipan bermain secara kolaboratif. Jika dibandingkan dengan ketika mereka bermain di blok pertama. Ya, jadi selain itu juga terdapat bukti kecurangan kolaboratif dalam kondisi non kompetisi, namun tidak ditemukan kecurangan kolaboratif pada kondisi kompetitif. Artinya apa? Artinya pada konteks masyarakat kolektif, situasi kompetisi atau kompetitif itu tuh tidak akan membuat seseorang curang. Tapi orang-orang yang jujur bisa berubah menjadi individu yang curang ketika mereka dipasangkan dengan individu-individu yang tidak jujur. Kasarannya seperti itu. Tapi kompetisi atau berlomba-lomba untuk mendapatkan skor tertinggi itu tidak akan membuat orang curang. Justru yang bikin orang itu jadi curang itu adalah ketika mereka berkolaborasi dengan orang-orang yang tidak jujur. Orang-orang yang jujur bisa berubah menjadi tidak jujur. Nah, kemudian kami ya walaupun kami sudah mendapatkan hasil yang cukup menarik, kami masih belum yakin pada waktu itu. Karena bisa jadi mungkin nggak sih kalau misalnya temuan kami itu sebenarnya ada biasnya. Dalam artian kan kalau misalnya kita lihat kan yang kolaborasi, blok 4 dan 5 itu kan ada di bagian terakhir kan. Nah, kami curiga atau jangan-jangan skor yang tinggi ini bukan karena mereka dipasangkan dengan pasangan atau partner mereka atau pseudo partner yang sudah kami setting. Mungkin nggak sih kalau skornya itu tinggi itu karena adanya yang namanya order effect. Order effect ini adalah salah satu bias dalam eksperimen yang mana karena seiring dengan berjalannya waktu partisipan kan itu akan belajar ya mekanisme eksperimennya seperti ini toh. Jadi lama-lama mereka seiring dengan berjalannya waktu skornya karena mereka sudah paham seperti apa gamenya, lama-lama skornya di skor yang terakhir itu jadi lebih bagus seperti itu karena mereka udah belajar di blok-blok sebelumnya. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa hal itu tidak terjadi, bahwa untuk memastikan bahwa memang partisipan itu curang karena mereka berpasangan dengan individu-individu yang tidak jujur atau pseudo partner kami, itu kemudian kami membalik urutan dari manipulasi yang kami berikan dengan merekrut partisipan baru. Membalik, jadi yang tadi awalnya itu baseline, kemudian blok individual, baru blok kolaboratif, kami balik jadi blok kolaboratif. Jadi baseline, kemudian blok kolaboratif, dan blok baru yang terakhir itu adalah blok individualistik untuk memastikan bahwa memang temuan yang kami temukan itu memang karena kolaborasi, bukan karena order effect. Dan di sini kami merekrut
40 peserta yang kemudian 6 tidak hadir, jadi hanya tersisa 34 orang partisipan. Nah, lalu bagaimana hasilnya? Ternyata kami menemukan hasil yang cukup menarik. Ini agak berbeda ya grafiknya kalau misalnya teman-teman lihat di blok 1 tadi itu kan blok 1 dan ketika dibandingkan dengan blok 2 dan ketiga itu kan tidak ada perbedaan yang signifikan ya dari grafiknya. Tapi di sini setelah dibalik itu malah justru langsung melompat cukup jauh. Dalam artinya apa? Artinya ketika mereka ketika mereka partisipan dipasangkan dengan pseudo partner yang itu tidak jujur, mereka jadi ikut berperilaku tidak jujur. Tapi menariknya adalah setelah mereka bermain dengan pseudo partner, kok skornya tidak turun. Dalam artian mereka udah main sendiri lagi nih, udah nggak pasangan lagi sama partnernya. Kok skornya tetap tinggi. Dalam artian potensi cheatingnya masih tetap tinggi. Nah, disinilah yang kemudian kami berargumen bahwa berpasangan dengan individu yang tidak jujur itu tuh dapat mengubah orang yang awalnya jujur menjadi tidak jujur. Dan efek ini pun akan bertahan meskipun mereka sudah tidak dipasangkan lagi dengan individu yang tidak jujur. Ini ya. Nah, setelah itu kami melakukan pengujian lanjutan, ya ini untuk menguji apakah tingkat keparahan kecurangan itu tuh berpengaruh terhadap tingkat keparahan kecurangan partner itu akan berpengaruh terhadap tingkat kecurangan yang akan dilakukan oleh seseorang. Dengan cara apa? Kami kemudian mengambil mekanisme yang ada di blok 4 tadi, yakni individu bermain secara kolaboratif tapi tanpa kompetisi. Tapi yang di sini adalah tiap partisipan hanya bermain satu kali saja dan kami akan split menjadi tiga grup. Grup 1, grup 2, dan grup 3. Di grup 1 itu pseudo partnernya itu hanya memunculkan skor tinggi sekitar 10%. Jadi dari 30 kali trial, pseudo partnernya itu hanya akan memunculkan skor 4, 5, dan 6 itu sebanyak 10%. Kemudian grup kedua itu partisipan 50-50 dalam artian seimbang. Dan yang terakhir, grup terakhir itu tuh 90% dari total 30 kali percobaan itu mereka akan mendapatkan skor yang tinggi, yaitu skor 4 dan sampai 6, 4, 5, 6 seperti itu. Pseudo partner akan memunculkan angka-angka tersebut. Dan memang setelah kami cek itu datanya ada perbedaan yang cukup signifikan. Artinya apa? Artinya tingkat kecurangan yang dilakukan oleh seseorang itu tuh bisa dibilang cukup banyak dipengaruhi oleh seberapa parah partner kecurangan yang dilakukan oleh partner mereka. Jadi kalau misalnya makin parah orang lain berperilaku curang, itu akan makin parah juga kecurangan yang akan kita lakukan. Makin tidak parah kecurangan yang dilakukan oleh orang lain, maka makin tidak parah pula kecurangan yang akan kita lakukan. Kasarannya seperti itu yang kami temukan dalam studi ketiga ini. Ya, ini ya, perbedaannya pun signifikan antara 3 blok ini. Nah, lalu bagaimana kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan? Salah satu kesimpulan yang bisa kami tarik dari penelitian yang dilakukan itu adalah perilaku curangan itu kurang lebih mirip-mirip seperti virus. Dalam artian, dia dapat mengubah orang yang sehat, atau dalam hal ini adalah orang-orang jujur, menjadi tidak sehat, tidak jujur. Melalui apa? Hal ini perilaku kecurangan ini menyebar melalui proses kolaboratif. Jadi individu-individu yang jujur ini bisa jadi tidak jujur ketika mereka banyak bekerja sama atau bekerja dengan individu-individu yang tidak jujur. Dan makin parah ketidakjujuran yang dilakukan oleh partnernya, maka makin parah pula juga kecurangan yang mungkin seseorang lakukan. Particularly atau lebih spesifiknya di konteks masyarakat orang-orang kolektif. Ini ya, kolaborasi namanya punya pengaruh yang cukup besar dalam menentukan perilaku kecurangan dalam masyarakat kolektif. Kenapa? Karena memang budaya kolektif itu, salah satu ciri dari budaya kolektif itu adalah mereka menekankan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan tendensi ini, ada bisa jadi ini juga berpengaruh dari bagaimana kita mempersepsikan perilaku kecurangan orang lain. Oh, kalau misalnya dia curang, kalau misalnya aku nggak ikutan, nanti nggak enak kayak gitu. Jadi kayak ada tendensi seperti itu yang mungkin bisa jadi berpengaruh secara implisit terhadap perilaku kita yang lainnya. Seperti itu.
Dan sebaliknya, persaingan atau kompetisi itu memiliki dampak yang cukup kecil dalam menentukan perilaku kecurangan dalam masyarakat kolektif. Dan ini agak sedikitnya berbeda dalam penelitian yang sebelumnya. Jadi yang memiliki latar belakang budaya kolektif, yang mana mereka menemukan bahwa budaya kolektif itu cenderung meningkatkan kinerja individunya ketika mengikuti kompetisi antar kelompok. Dan fenomena ini jelas tidak berlaku dalam konteks perilaku kecurangan. Justru situasi-situasi yang menekankan pada kolaborasi dengan individu yang tidak jujur yang dapat meningkatkan perilaku kecurangan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu sedikit sharing dari penelitian yang waktu itu kami lakukan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan. Terima kasih Mas Sam atas presentasinya. Wow, keren banget ya. Bisa meneliti mengenai social cheating dengan eksperimen. Jadi dimanipulasi untuk dilihat apa namanya tingkat kecurangan. Padahal dibilangnya apa ya mereka Mas? Saya baca jurnal Mas Sam tuh mereka awalnya dibilangin mau dilihat tentang pelemparan dadunya gitu ya. Jadi mereka nggak berpikir bahwa behavior mereka yang sebenarnya diteliti gitu. Ya betul. Kita bilangnya bahwa ya mereka akan main lempar dadu biasa lah seperti itu. Terus kayak balapan tinggi-tinggian skor kasarannya seperti itu. Jadi kita tidak bilang bahwa kita akan menguji perilaku kecurangannya. Dan mereka sama sekali nggak tahu bahwa kami mengukur perilaku kecurangan seperti itu di penelitian kami. Keren-keren. Pengontrolan terhadap extraneous variabelnya. Wah ini baru aja kemarin soalnya dapat kuliah tentang eksperimen kuasi ya. Jadi masih hangat. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman semua yang mau bertanya kepada Mas Lintang ataupun Mas Sam terkait apa namanya penelitian beliau berdua, boleh raise hand, boleh kalau bisa raise hand aja. Kalau sinyalnya jelek boleh di chat di kolom komentar. Ini adalah isu yang apa ya? Ya sebenarnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kadang tabu dibicarakan, tapi kayaknya sekarang udah jadi biasa aja gitu ya. Oh tadi penemuannya Lintang juga bilang itu udah menjadi hal yang dimaklumi. Apakah demikian? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya kepada Mas Lintang ataupun Mas Sam. Mungkin saya mengawali dulu kali ya. Nanti boleh kalau ada yang mau nanya. Jadi perilaku mencontek ini juga saya alumnus pencontek itu dulu waktu SD itu nggak pernah mencontek sama sekali. Bahkan saya tuh di meja duduknya berdua sama temen itu kita bikin blog gitu ya dengan buku yang ditumpuk jangan sampai sebelahnya nyontek kalau pas lagi ulangan harian ataupun ujian-ujian gitu ya. Itu benar-benar menjaga integritas eh, apa namanya hasil ujian. Tapi semua berubah ketika di SMP. Jadi tadi ya yang dibilang Mas Sam itu juga saya pikir-pikir ya juga gitu ya. Itu terpengaruh gitu sama teman-teman yang nyontek gitu. Nyontek nilainya bagus gitu kan. Nah, terus akhirnya ikutlah tuh kelas 1 2 saya ikutan nyontek dengan kode-kode ya dulu A tuh kalau nggak salah tuh pegang telinga, terus ada pegang tenggorokan, pegang hidung, sama pegang dahi gitu ya, ABCD-nya. Ya itu berlangsung selama 2 tahun dari SMP kelas 1 sampai kelas 2. Nah, terus saya ingat banget tuh SMP kelas 2 akhir itu terima rapot, ibu saya yang ambil rapot, terus ya saya kan nggak ikut masuk ya ke dalam kelas, saya main aja sama teman-teman gitu. Terus pas udah selesai ambil rapot, di jalan, di mobil, itu ibu saya nanya, Mbak, kamu nyontek nggak ngerjain ujian? Waduh, itu pertanyaan yang nggak pernah ditanyain sama sekali sama ibu saya selama saya kuliah, selama saya sekolah gitu. Terus karena saya tuh takut gitu ya sama ibu saya, akhirnya saya bilang, iya nyontek gitu. Saya bilang, ya teman-teman juga pada nyontek, semuanya juga nyontek gitu maksudnya. Wah, itu perjalanan terlama saya dari sekolah sampai rumah ya rasanya, karena sepanjang jalan tuh saya diceramahin sama ibu saya terkait value lah, nilai lah, kejujuran dan semuanya gitu ya.
itu dari Kota Baru sampai rumah saya tuh di Jakarta M12 dulu. Sampai sana tuh, wah itu tuh sampai udah penuh gitu ya kepala rasanya mendengarkan semua nasihat itu. Cuman di momen itu tuh, setelah momen itu ya, itu kayaknya kenaikan kelas 2, naik dari kelas 2 ke kelas 3 gitu. Habis itu kayak bener-bener kapok, kapok sekapok-kapoknya nggak mau nyontek lagi gitu. Nah mungkin terkait dengan cerita itu, saya mau nanya nih langsung sama Mas Lintang gitu. Waktu kelas 3 kan saya jadi nggak nyontek gitu kan. Jadi, ya udah gitu, padahal dulu pas kelas 3 itu, ya mungkin lagi banyak-banyaknya ujian ya, segala macam tryout kayak gitu, itu tuh dilakukan di kelas 3. Nah, saya penasaran nih di temuannya Mas Lintang ada nggak, terkait tadi ya, yang bagian diri gitu kan, itu ada yang bertahan, berteman gitu ya, kita harus mencontek kolektif untuk mempertahankan lingkaran pertemanan kita. Nah, ada nggak cerita terkait temen yang akhirnya nggak mau nyontek itu gitu? Karena kalau dulu saya tuh, ya saya nggak tahu ya, saya nggak merasa dijauhin sih, cuman selalu disindir-sindir aja gitu, Pak, terutama pas lagi jam-jam ujian. Apakah kemudian partisipan Mas Lintang ini menceritakan terkait, ya yang nggak nyontek nggak kita temenin gitu, karena dia nggak menjadi bagian dari, circle kita ini gitu. Silahkan Mas Lintang mungkin kalau ada. Ya, makasih Mbak Tia buat pertanyaannya. Berarti kan mengenai apa ya? Mengenai seseorang tuh kalau nggak mencontek terus apa yang terjadi di dia gitu ya. Kebetulan tuh para partisipan tuh sudah menyontek sejak awal. Nah, ada yang ngomong dia mencontek sejak SD, ada yang mencontek pas SMP juga ada. Dan yang menariknya adalah biasanya lingkaran mencontek mereka itu dimulai dari lingkaran pertemanan, temanan dekat atau bahkan kayak sahabatan gitu. Biasanya di situ kan mereka sudah membangun nilai-nilai atau memiliki value-value yang sama di pertemanan itu gitu. Dan seringkali mereka ngomongin ke saya ya, dan sebagai peneliti kan saya juga nge-probing kayak, ah masa sih Mbak beneran atau, ya saya nggak menggunakan kata-kata ini, tapi ya tujuannya itu untuk menemukan apakah mereka tuh blocking atau enggak gitu. Tapi ternyata memang mereka terus terang kayak, enggak Mas, nggak ada paksaan, kita tuh memang ngebantu karena saya berempati sama dia, kondisinya lagi sulit. Dia tuh saking sibuknya di BEM, dia tuh nggak sempet belajar buat ujian atau buat kuis. Dan ternyata ada kuis mendadak gitu. Jadi mereka langsung berinisiatif, ini ada kuis hari ini, jawabannya ini ya gitu. Jadi ternyata ya mencontek itu dilakukan untuk mempertahankan pertemanan gitu. Dan ketika saya tanyain, terus kalau ada yang nggak ngasih contekan gimana Mbak? Gitu. Ya, mereka jawab, ya nggak apa-apa, kita juga nggak maksa gitu. Jadi ternyata tuh mencontek atau nggak mencontek itu mereka kalau udah deket ya, mungkin kalau udah sahabatan gitu mereka nggak terlalu peduli begitu. Tapi kalau misalnya di perkelompokan yang muncul untuk mencontek, yang menjadi lingkaran percontekan tuh mungkin bisa terjadi hal-hal yang seperti Mbak Lia ceritain itu ya, kayak disindir-sindir atau kayak nggak diajak nyontek lagi gitu. Kurang lebih itu sih Mbak. Oke, jadi artinya dia udah punya lingkaran duluan, baru nyontek, dan itu nggak bermasalah ketika tadi ya orang mungkin di luar lingkarannya tuh nggak ikutan nyontek, jadi ya udah biasa aja gitu, nggak kemudian dikeluarkan dari circle gitu ya, nggak se ekstrim itu ya. Iya, Iya. kurang lebih gitu sih Mbak. Kayak ya biasanya kan kelompok pertemanan juga dibangun atas nilai-nilai yang serupa ya. Kayak misalnya Hmm. mereka sama-sama suka main bola atau mereka ternyata suka mancing bareng, mereka membuat grup mancing bareng di Wisdom Park gitu. Biasanya kalau emang lingkarannya pertemanan hadir untuk mencontek ya biasanya mereka ya hanya datang untuk mencontek. Sedangkan kalau kasus yang berbeda kayak yang tadi ya mungkin mereka lebih toleran kalau ada anggotanya yang tidak memberi contekan gitu. Oke, terima kasih Mas Lintang. Nah, ini ada pertanyaan nih buat Mas Sem dari Lindra L. Ini Mas apa Mbak ya? Terima kasih Mas Sem, menarik sekali penelitiannya. Izin bertanya, untuk prosedur eksperimen, apakah pakai aplikasi atau seperti apa untuk men-setting presentase dadu yang tinggi di dokter tertentu? Boleh langsung dijawab Mas Sem. Terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Jadi untuk eksperimen kami pada waktu itu kami bikin program sendiri. Dalam artian
untuk penelitian psikologi itu ada sebuah software yang namanya OpenSesame. Itu software gratis, bisa diakses. Dengan menggunakan OpenSesame ini kita bisa merancang program yang untuk kebutuhan eksperimen psikologi sesuai dengan kebutuhan kita. Pada waktu itu saya dibantu oleh rekan saya karena ini kan project. Walaupun ini skripsi saya ya, tapi sebenarnya ini adalah uh, sebuah proyek kelompok seperti itu. Ya ada salah satu rekan saya namanya Mas Satrio Priyoadi, Mas Vipi, yang dia itu berperan dalam mengembangkan softwarenya ini untuk proses eksperimennya sehingga kita bisa dapat data yang kita butuhkan. Dan memang untuk itu kita bisa men-setting sendiri kira-kira berapa persen dari 30 kali trial itu CO2 partnernya itu akan memberikan skor tinggi sesuai dengan keinginan kita. Semoga menjawab ya Mbak atau Oke. Mas. Karena Saudara Rindra, apakah sudah cukup jelas jawaban dari Mas Sam? Oke, terima kasih Mas Sam, berarti sudah jelas. Oke, ini ada yang raise hand, ada Mas Fat, Mas Furi. Boleh silahkan open mic Mas Fat. Oke, terima kasih Mbak Dea. Halo Sam, sehat Sam? Sehat Mas. Ya, saya agak penasaran ya dengan kajiannya Sam, kan tadi itu di awal dikasih communal orientation scale kan ya. Ya. Setelah kajian itu apakah Sam melakukan analisis ya, mungkin di diskusi atau melihat hal itu lebih detail? Kira-kira kalau kita lihat konsepnya Fiske itu kan dalam relational modelnya ada beberapa ya, ada communal sharing, market pricing, equality matching, dan satu lagi itu saya agak lupa ya. Apakah ini memberikan peran dalam kecenderungan perilaku cheating behavior individu itu, atau seperti apa relasi komunal itu kemudian berkontribusi ya? Apakah model-model relasi itu berperan? Mungkin itu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mas Fat untuk pertanyaannya. Untuk di penelitian yang ini, memang pada waktu itu kami hanya fokus menggunakan communal orientation scale itu hanya untuk proses screening. Jadi kami pada waktu itu tidak melakukan kajian lebih lanjut untuk melihat bagaimana different types atau tipe yang berbeda dari kolektivisme ini dapat berpengaruh terhadap dinamika perilaku kecurangannya. Akan tapi pada waktu itu kami setelah itu melakukan sebuah penelitian lanjutan untungnya dengan menggunakan skala cultural orientation yang lebih detail. Jadi dia bisa membagi antara selain kolektif dan individualistik, itu juga melihat dari apakah masyarakat itu hierarkis atau tidak. Jadi pada waktu itu kami menggunakan mekanisme yang sama, lempar dadu dengan 5 blok, akan tapi kami membagi partisipan itu berdasarkan 4 tipe kebudayaan ini. Karena memang kalau misalnya kita mengkaji atau melihat ada sebuah teori yang baru yang namanya itu adalah social scape teori, apa ya? Oh nggak salah, social scape teori itu ininya dia berargumen bahwa yang namanya budaya itu dia terbentuk atas hasil dari kumpulan kolektif individu. Dalam artian kenapa kemudian dalam sebuah lokasi tertentu itu masyarakatnya bisa menjadi kolektif? Karena itu di situ sebagian besar orang-orang yang menghold budaya kolektif itu berkumpul di lokasi tersebut. Sehingga kemudian karena saking banyaknya itu kemudian dia membentuk sebuah pattern general di konteks tersebut. Akan tapi hal ini bukan berarti dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah lokasi masyarakat itu kemudian semuanya menjadi kolektif, itu tidak. Tetap ada beberapa orang yang tentu tidak memegang budaya kolektif dan segala macam. Hanya saja patternnya memang mayoritas dipenuhi oleh orang-orang kolektif. Dan melalui ide teori inilah yang kemudian kami melakukan penelitian lanjutan, dan memang patternnya itu agak sedikit berbeda antara orang yang memegang budaya kolektif tapi cenderung hierarkis, kemudian kolektif tapi cenderung egaliter, kemudian individualistik cenderung hierarkis dan individualistik cenderung egaliter, itu agak sedikit berbeda dinamikanya. Ini sebenarnya papernya sudah jadi, cuman ini nggak tahu gimana kelanjutan publikasinya, cuman nanti mungkin kalau misalnya udah di tahap publikasi nanti bisa kami share hasilnya. Seperti itu. Siap-siap. Insightful. Thank you, Sam. Ya.
Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat ya, dari Mbak Nadine. Seperti yang sudah dipaparkan tadi, bahwa perilaku kolektivistik cenderung menganggap kepentingan kelompok lebih penting dari kepentingan pribadi. Hal ini pula yang seringkali seorang bersikap nggak enakan. Jadi kan prinsip bahwa kepentingan kelompok lebih penting dari pribadi. Menanggapi hal ini, saya Nadine mohon izin bertanya. Sebagai salah seorang yang nggak enakan, bagaimana cara menyikapi ataupun menghindari perilaku teman kelompok yang berusaha meminta jawaban dengan kita. Karena nggak enakan berujung ngasih jawaban gitu. Padahal lebih ingin ngajari daripada memberi jawaban langsung. Wah, gimana Mas? Mungkin ada. Oke. Mungkin aku akan share sedikit terkait dengan ini bukan empirical, jawaban saya tidak empirical ya, tapi lebih ke share pengalaman pribadi aja ya. Jadi waktu SMA itu saya sempat dalam waktu yang singkat pernah terlibat dalam perilaku curangan, perilaku nyontek juga, tapi itu nggak lama karena kemudian saya menyadari suatu hal bahwa ketika kita nyontek itu tuh kita tuh hanya pinter di atas kertas. Dalam artian kita terlihat skornya tinggi, nilainya tinggi, tapi itu hanya di atas kertas, tidak secara aktual karena kita melakukan ada shortcut yang kita lakukan dalam proses belajar itu yang mengakibatkan uh, skor kita di atas paper atau di atas ijazah itu mungkin tinggi atau di atas rapor itu tinggi, tapi pada kenyataannya mungkin belum sampai ke sana seperti itu. Tapi di satu sisi saya memahami bahwa kalau misalnya kita tidak melakukan ini, kita akan mendapatkan social pressure yang cukup besar. Kita akan dijauhi dan segala macamnya. Dan pada waktu SMA, kemudian saya menemukan jalan tengah. Ketika ada orang yang nyontek, saya akan kasih, tapi saya tidak akan mencontek. Dan memang, tapi saya tidak akan meminta jawaban dari orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang meminta saya akan kasih, tapi saya tidak akan meminta jawaban dari orang lain. Efeknya apa? Efeknya tentu ada secara short term, itu memang ada nggak enaknya. Nggak enaknya apa? Teman-teman kita skor nilainya lebih tinggi dari kita. Nilai mereka lebih tinggi dari kita, padahal kita jujur, mereka nggak jujur, tapi skornya nilainya lebih tinggi. Tapi secara long term, saya menemukan bahwa ada benefit yang lebih banyak yang saya peroleh. Yang jelas karena kayak saya tidak melakukan proses shortcut dalam proses belajar, saya jadi lebih paham terkait dengan materi, kemampuan kognitif saya jadi terbentuk secara lebih matang seperti itu. Dan pada akhirnya pun juga karena saya tidak pernah melewati proses belajar ini karena nyontek, saya pun juga pada akhirnya ketika kuliah, karena nyontek itu agak cenderung lebih susah ya dibandingkan dengan di SMA, itu saya bisa bertahan dengan cukup baik seperti itu. Saya tetap bisa dapat skor yang tinggi meskipun saya berlaku jujur seperti itu, tidak melakukan proses manipulasi. Jadi di situ saya menemukan jalan tengah yang agak curang juga. Saya membiarkan teman saya hancur tanpa apa karena melakukan shortcut di proses belajar itu, tapi saya tidak kena dampaknya. Jadi kayak saya melihatnya pada waktu itu sebenarnya ini tidak benar juga ya secara moral sebenarnya. Cuman memang pada waktu itu saya mencari jalan tengah dengan oke, saya bisa menjaga relasi dengan teman saya, dia tidak menjauhi saya agak sakit sedikit, agak sakit sedikit karena dia nilainya tinggi, tapi secara long term saya bisa dapat benefit yang lebih baik seperti itu. Itu salah satu kalau misalnya kita masih nggak enakan, memang secara ideal akan lebih baik jika kita bisa menolak dan tidak berkata tidak seperti itu dengan idealnya. Tapi kadang memang dalam kondisi realitas itu kita seringkali perlu untuk mengadjust seperti itu agar bisa ya seperti yang dijelaskan tadi oleh saudara Lintang seperti itu, kita harus bisa bertahan juga untuk bisa jadi ya istilahnya ada proses adaptasi sedikit lah seperti itu pada waktu itu. Gitu, mungkin Mbak Nadine jawaban dari Mas Sam. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita itu ya kita bisa lihat dari sisi apa ya? Karena kan sebenarnya kan ke kita bisa melihat dari sisi short term dan long termnya seperti itu. Dalam artian memang melakukan nyontek atau ngasih contekan seperti itu secara short term baik, tapi yang jadi pertanyaan apakah secara short term, secara long term itu juga baik. Pun juga dengan teman-teman kita, apakah kita bisa mendapatkan pertemanan yang genuine melalui cara-cara seperti itu. Apakah itu jenis pertemanan yang kita inginkan? Itu satu hal yang perlu bisa kita renungkan juga. Kalau memang kita tidak ingin menjalin pertemanan yang seperti itu, ya kalau misalnya dia menjauhi kita ya it's okay sebenarnya. Ya kalau misalnya kita mau agak kasarannya seperti itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Sam. Sudah. Oke dari Kak Nadine.
Boleh teman-teman yang lain mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin yang kemarin kayaknya saya punya temen nih mau apa namanya, penasaran, dia mau eksperimen juga Mas terkait etik, cuman nggak tahu tuh maju mundur. Gimana Mas Amril, mungkin ada yang mau ditanyain ke Mas Sem, karena dia nih apa namanya, anak MBP Mas. Nah anak MBP kan identik banget sama harus eksperimen gitu kan. Nah, selain itu mau neliti etik-etik, gimana Mas Amril? Oh, astagfirullahaladzim. Oke, kok ini isunya bisa nyampe ke Mbak Tia ya? Ya, tapi kebetulan saya tertarik ya terkait dengan penelitiannya Mas Sam. Em, eh, ya kebetulan Mas saya itu riset intern juga di CICP dan permintaan MBP, dan kayaknya saya tertarik itu Mas untuk ngelihat cheating tapi pakai neuroimaging brain imaging gitu kayak EEG kayak gitu. Mungkin dari perspektif Mas Sam sendiri, apakah hal itu capable dilakukan atau gimana gitu, atau mungkin Mas Sam sendiri udah pernah melakukan brain imaging dengan topik cheating ini Mas, seperti itu, dan terutama tentang kode etiknya. Terima Sebenarnya kasih. ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau saya tangkapnya pertanyaannya adalah bagaimana dengan melakukan proses kalau misalnya melakukan riset brain imaging untuk cheating itu gimana? Seperti itu kan ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya salah satu hal paling sulit dalam melakukan proses penelitian terkait dengan kecurangan adalah memastikan bahwa partisipan tidak tahu bahwa kita meneliti terkait dengan kecurangan. Karena ketika mereka tahu bahwa kita meneliti terkait dengan kecurangan, mereka akan mulai secara sadar akan memanipulasi perilaku mereka agar mereka jujur. Itu satu hal yang perlu kita perhatikan. Yang kemudian hal kedua adalah terkait dengan brain imaging. Brain imaging ini kan ada banyak ya, ada yang bisa pakai MRI, kemudian ada yang bisa pakai EEG dan segala macam. Ada beberapa concern dari melakukan riset dengan menggunakan alat-alat ini. Yang pertama, dia itu tidak praktis, dalam artian dia harus stay di tempat, kemudian tidak bisa banyak gerak-gerak. Apalagi brain imaging untuk MRI kan kepalanya harus stay ya, nggak bisa gerak-gerak dan segala macam. Yang ini kemudian membatasi mobilitas partisipan untuk melakukan proses penugasan seperti itu. Nah, pun juga dengan brain imaging. Nah, pertama dari sisi praktikalitas itu mungkin nanti akan agak sulit jika kita melakukan penelitian terkait dengan kecurangan menggunakan metode brain imaging. Dan yang kedua, karena ini kan kayak kelihatan banget ya kita akan mengukur segala macamnya dan segala bagian otak dan segala macamnya. Ini dapat menimbulkan kesan bahwa partisipan itu merasa diawasi. Ini satu hal yang perlu diperhatikan juga dalam proses penelitian kecurangan. Karena ketika seseorang sadar itu bahwa mereka itu diawasi, itu orang itu akan cenderung berperilaku jujur. Itu yang tidak ingin kita mau, karena kan kita ingin tahu perilaku naturalnya seperti apa, seperti itu kan ya. Makanya sebenarnya tadi ini saya lupa share juga ya. Jadi ketika partisipan melakukan di penelitian saya, ketika partisipan melakukan proses pelemparan dadu, itu eksperimenter keluar dari ruangan untuk memastikan bahwa, dan mereka itu mainnya sendiri-sendiri di dalam bilik untuk memastikan bahwa mereka tidak merasa diawasi atau dilihat oleh eksperimenter seperti itu. Jadi mungkin itu beberapa isu yang mungkin perlu dipertimbangkan kalau misalnya melakukan proses perilaku, proses penelitian menggunakan brain imaging terkait dengan kecurangan. Kalau misalnya Anda bisa men-tackle isu tersebut, saya rasa ya you can do it. Tapi itu adalah salah satu concern yang perlu ditangani juga kalau misalnya kita mau melakukan proses penelitian brain imaging berkaitan dengan perilaku kecurangan. Oke, terima kasih Mas. Ya. Oke, ada lagi teman-teman mungkin yang mau tanya, mumpung ada ahlinya yang pernah melakukan penelitian mengenai social cheating. Dan juga tapi memang mencontek tuh harus kolektif ya. Maksudnya kalau mencontek sendiri kan nggak mungkin juga, nggak bisa gitu. Pasti akan terjadi kolektivisme di dalam perilaku mencontek ini. Oke, nggak ada nih yang mau nanya lagi. Oke, kalau nggak ada, mungkin ya udah.
Jadi mungkin kalau saya menyimpulkan ya, dari dua pembicara kita pada sore hari ini tuh, nilai kolektivis Indonesia tuh ternyata sangat tinggi sekali gitu ya. Karena benar-benar sampai demi kolektif tuh kita apa ya, bisa menggadaikan nilai diri sendiri gitu, biar tetap bisa bareng dengan circle gitu. Apalagi juga mungkin dengan tuntutan apa realita yang ada gitu bahwa emang nilai itu jadi pintu masuk pertama gitu. Mungkin di pekerjaan gitu ya syaratnya, di ngelamar beasiswa juga ada syarat IPK gitu kan. Jadi emang ya mau nggak mau akhirnya melakukan segala macam cara gitu ya. Cuman, mikir juga gitu ya, kalau di psikologi itu kan kita kenal ada faktor protektif dan faktor resiko gitu ya. Ini faktor protektifnya tuh kayak jadi nggak berfungsi sama sekali gitu. Tadi kan dibilang spirituality cuma 5% ya berpengaruh terhadap, perilaku mencontek gitu. Jadi kayak apa yang harus dilakukan gitu ya, ini PR-nya sangat besar gitu ya terkait etika di ranah akademik. Gimana caranya biar semuanya tuh bisa sesuai dengan idealita kita gitu, nggak ada yang nyontek, semuanya hasil pekerjaan sendiri, yang itu kemudian bisa mencerminkan kualitas SDM di Indonesia dan seterusnya gitu. Jadi kayak faktor risikonya terlalu besar, tapi faktor protektifnya tuh nggak berfungsi karena tadi ya nilai kolektivistik yang besar. Oke, mungkin dari saya itu yang bisa saya simpulkan. Untuk teman-teman yang hadir hari ini, terima kasih. Sebelum live, boleh kita mungkin foto bareng dulu ya. Jadi silakan buka kamera biar nanti dipajang di IG-nya si ICP. Boleh on cam dulu. Udah nih, nggak ada tambahan lagi nih on cam nih. Mas Ahnaf mungkin bisa bantu itu kali ya. Bisa aman. Oke. Hitung ya 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ahnaf. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di angkringan ke-6 sore hari ini. Semoga ngobrol-ngobrol santai kita ini bermanfaat dan mungkin bisa memberikan insight-insight baru untuk Bapak Ibu semua. Saya tutup, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam kami membawakan acara ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Em dan Mbak Tia. Ya, Mas Yus dan Mas Naf juga. Mungkin kamu nyoba lepas earphone-mu deh. Dan kok Kunto Aji. Asik. Yang pernah aku deg-deg. Kira suaranya ngopo ngono. Mbak Tia, kok bisa tahu? Oh, nah, tim saya kan sampai mana-mana. Oh my God. Apa?